Ini ada outputnya 12 volt, 9 volt, dan ini 5 volt. USB nya masih menyala ya guys, masih menyala. Ini saya tidak akan sentuh CCTV nya, saya akan matikan powernya ini. Nah itu, ini membackup CCTV masih menyala. Nah itu, kita coba simulasikan. Nah ini listrik PLN padam, jadi ini membackup masih menyala, router masih menyala, switch hub masih menyala. Nah hai guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya mau unboxing sebuah mini DC PoE UPS. Nah ini mini DC UPS ya guys, ini baterai backup for wifi router, tapi ini juga bisa diaplikasikan atau dipakaikan buat CCTV juga bisa. Seperti apa, kita lihat dulu packagingnya. Nah ini dia guys, ini DC UPS, bisa PoE juga. Nah di sini tertera tulisan mini DC PoE UPS baterai backup for wifi router. Di sini ada gambar buat CCTV juga bisa, IP telepon, smart device, wifi router. Nah ini dengan kapasitas 8000 mAh. Di bawah ini ada tulisan mini DC PoE UPS, samping kosong. Nah di sini ada keterangan, ada USB port. Seperti apa ini unitnya? Nah ini dia. Di sini ada terchecklist buat PoE nya. Ini dengan kapasitasnya maksimal ini 24 volt. Nah ternyata yang di atasnya ini mungkin ada yang lebih tinggi lagi dengan kapasitas 48 volt. Nah di sini ternyata ada DC outputnya ada dua, 9 volt 1 ampere dan 12 volt 1 ampere, dan ditambah ada USB 5 volt 1,5 ampere. Nah ini untuk output powernya. Ini gambarnya ada buat tablet, wifi router, telepon, PoE switch, sama IP kamera. Nah seperti apa unitnya, kita unboxing aja dulu ini guys. Seperti apa? Nah di depan kita mendapatkan unitnya seperti ini, cuman simpel aja packagingnya. Dan ini ada manual book. Nah ini cara penggunaannya. Terus ada apa lagi, ada kabel DC, terus ada buat kabel buat adaptornya buat nyalakan di sini. Nah udah, ini aja yang ada di dalam box. Ada manual book, unitnya, mini UPS nya, sama kabel DC, terus kabel power buat nyalain UPS nya. Nah seperti biasa guys, kita lihat dulu unitnya. Pertama kita lihat kabelnya berapa panjang buat DC nya. Ini sekitar setengah meter buat DC. Terus buat kabel powernya panjangnya berapa ini? Ini mungkin sekitar 1 meter lebih sedikit, atau 1,5 meter mungkin. Nah ini yang paling terpenting, mini UPS nya. Di sini ini beban full plastik ya guys. Ini ada tombol on off. Di sini ada outputnya 12 volt, 9 volt, dan ini 5 volt USB nya. Dan ini LAN in, LAN out. Ini fungsinya buat itu ya guys, PoE. Tapi saya jarang menggunakan PoE ini, jadi tidak pernah saya pakai yang ini.
Terus ada apa lagi? Nah, ini untuk powernya nih. Nah, kita nyalakan dulu apakah ini berfungsi. Nah, ini sudah tertancap di stop kontak, ada aliran listriknya. Nah, ini posisi ngecas ya guys. Ini ada 4 LED berwarna merah. Nah, sekarang saya simulasikan. Ini yang kuning buat 12 volt bisa, 9 volt bisa, tinggal device yang dikoneksikan ke alat ini. Nah, saya contohkan dulu pakai IP kamera. Ini yang dari Edgefish, ini juga dari Edgefish. Ini yang serinya C6 dan ini yang H3. Nah, ini kita lihat, ini kalau yang tipe ini, yang tipe indoor ini pakai itu ya guys, pakai adaptor 5 volt. Nah, harus pakai yang USB. Ini pakai yang USB. Ini bawaan kabelnya panjang banget, 3 meter. Kita tancapkan ke USB nya. Nah, USB teman-teman bisa lihat di adaptornya. Kalau yang Edgefish yang ini, yang H3 ini, yang outdoor itu biasanya 12 volt. Nah, di sini di adaptornya ini tertera 12 volt, harus pakai yang ini, jangan yang 9 volt, tidak akan kuat, harus yang 12 volt. Nah, seperti ini. Kita coba lihat apakah menyala. Ini nanti kita tancapkan dulu ini. Nah, itu menyala, CCTV nya menyala. Ini pakai yang 12 volt. Nah, ini yang 12 volt, dan ini yang 5 volt. Tancapin ini, apakah hidup? Nah, itu hidup, menyala semua ini guys. CCTV nya menyala semua. Nyalakan bersamaan. Ini kabel tertancap langsung di ini UPS nya ini panjang banget kabelnya, ini 3 meter, yang 5 volt ini. Itu menyala, LED menyala. Ini saya simulasikan pakai mini UPS ini, pakai 2 IP kamera atau CCTV dari Edgefish. Ini saya pergunakan. Kalau 2 CCTV biasanya itu bisa bertahan sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Kalau 1 CCTV bisa bertahan 5 jam lebih atau 4 jam lebih dikit, tinggal pemakaian pakai inframerah atau pakai color night vision, itu akan mengurangi daya baterai. Nah, ini sekarang kita lihat, ini LED masih menyala ya guys, masih menyala. Ini saya tidak akan sentuh CCTV nya, saya akan matikan powernya ini. Nah, ini mini UPS membackup CCTV, masih menyala. Nah, itu masih menyala CCTV nya. Itu LED berwarna biru, ini juga berwarna biru. Ini cuman mengandalkan mini UPS ini. Nah, ini contoh kalau listrik dari PLN padam, ini langsung otomatis membackup tanpa ada jeda. Kalau listrik PLN nyala lagi, nah ini akan posisi otomatis ngecas sampai full otomatis, tidak akan takut kelebihan beban atau overcharger. Nah, ini ada otomatis
berhenti sendiri kalau sudah full. Nah, seperti itu fungsinya kalau listrik PLN padam, ini otomatis akan membackup. Itu fungsinya guys. Ini kalau satu CCTV, kalau LED full ini bisa bertahan, kalau buat satu CCTV itu bisa 5 jam atau 6 jam. Bisa kurang tinggal pemakaian atau pakai inframerah atau pakai color night vision, itu akan mengurangi daya baterai. Nah, kalau 2 CCTV mungkin bisa bertahan sampai 3 jaman. Kalau ini dua-duanya menyala buat CCTV. Nah, itu fungsinya guys. Nah, saya akan cas dulu, soalnya ini belum saya cas dari unboxingnya. Nah, ngecas, kita matikan dulu ini. Nah, ini otomatis CCTV mati karena ini sudah saya cabut. Ini tidak akan nyala, soalnya ini tidak pakai baterai di CCTV nya. Nah, itu tadi simulasi kalau pakai CCTV. Nah, sekarang saya akan simulasikan pakai router, apakah juga bisa menyala. Nah, di sini tertera 9 volt untuk router ini. Nah, di sini adaptor saya cabut aja, saya tidak perlu pakai adaptor ini, saya pakainya adaptor dari mini UPS ini. Saya tambahkan pakai shoot hub ini dari Mercusis. Ini juga mengonsumsi powernya ini 9 volt juga, ini 9 volt, ini 9 volt. Nah, kita pakaikan untuk 9 volt di sini. Tapi sayangnya ini harus 2. Kebetulan saya punya yang cabang 2 ini, kabel DC yang cabang, jadi saya tidak perlu yang satu ini. Kita buat 9 volt. Nah, seperti ini. Kita coba nyalakan di routernya. Nah, itu nyala. Router nyala, itu LED menyala. Terus ini nah, itu nyala, LED nya nyala, dua-duanya nyala. Kalau teman-teman menaruh mini UPS nya terlalu jauh dari router atau jauh dari CCTV, teman-teman bisa pakai kabel extender seperti ini. Kabel extender DC seperti ini, ada yang 5 meter, 10 meter, atau 15 meter, tinggal kebutuhan teman-teman berapa jauhnya dari mini UPS ini. Masih bisa berfungsi kok. Saya coba pakai yang 10 meter masih kuat, 5 meter masih kuat, 3 meter masih kuat. Saya sudah pernah coba semua. Jadi ini multifungsi guys. Kita bisa tambahkan kabel extender atau perpanjangan DC seperti ini. Ini buat contoh aja, jadi ini kabelnya pendek. Nah, ini nyala, jadi simulasinya router ini masih bisa berfungsi. Dan ini shoot hub dari providernya ke sini akan bisa nyala. Soalnya provider saya yang pakai router bawaan saya sudah pasang yang seperti ini, jadi kalau listrik padam dari PLN masih bisa berfungsi. Kita coba simulasikan. Nah, ini listrik PLN padam, jadi ini membackup, masih menyala, router masih menyala, shoot hub masih menyala. Nah, ini kalau buat router sama shoot hub dua-dua menyala, itu biasanya bisa sampai 4 jam atau 4 jam lebih, tinggal pemakaian. Kalau masih digunakan buat streaming atau menggunakan wifi, ini akan berkurang. Kalau untuk pemakaian ringan, ini masih bisa bertahan lama. Seperti itu fungsinya dari mini UPS ini guys, keren. Nah, ini kalau listrik dari PLN padam
Terus kalau menyala lagi, otomatis dia akan ngecas. Dan di sini tidak akan ada jeda sama sekali. Ini bergantinya mulus banget. Listrik PLN padam sama menyala ini tidak akan berpengaruh karena ini mulus banget guys. Seperti itu fungsinya. Nah, itu tadi guys video sekali ini tentang unboxing dan sedikit review sebuah mini DC atau mini DC PoE UPS. Ini mini DC UPS nya ini dengan kapasitas 8000 mAh ya guys. Ini ada tombol on off. Ini kalau ngecas otomatis menyala. Terus ini ada beberapa port multifungsi, ada port DC 12 volt, port DC 9 volt, port USB 5 volt, dan port LAN buat PoE ini ada dua, LAN in dan LAN out. Nah seperti itu tadi di video saya buktikan sendiri normal-normal aja, dan saya sudah pasang beberapa router dan CCTV, semuanya normal berfungsi dengan baik kalau listrik dari PLN padam. Nah ini guys buktinya, saya sudah punya banyak, ada beberapa lagi tuh saya sudah coba pasang di router, di CCTV, semuanya normal-normal aja dan bekerja dengan baik. Untuk membackup itu mulus banget, tidak ada jeda. Terus ini alatnya, bahannya itu tidak panas, bagus banget. Next time kita ketemu lagi di video-video berikutnya, unboxing, review, tutorial di channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, thank you.